Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Ahmad Munawir Mulbudani di acara Badai, bincang asik di Aslimu Indramayu. Aslimu merupakan sebuah pondok pesantren jenjang pendidikan SD, SMP, dan SLTA. Pesantren Aslimu merupakan tempat yang tepat untuk mereka yang ingin belajar menjadi pribadi yang soleh dan solehah, menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Pada malam hari ini saya akan ditemani oleh seseorang yang dia walaupun masih kecil tapi santri pertama dan terlama di pesantren Aslimu. Siapakah dia? Mari kita saksikan. Inilah dia santri pertama dan terlama, karena memang sampai saat ini masih menjadi santri. Walaupun saya pribadi sudah kenal, tapi alangkah baiknya kita mulai dengan perkenalan agar pemirsa di rumah juga tahu, lebih kenal, lebih dalam lagi. Mohon maaf, siapa namanya? Nama saya Muhammad Sekha Umani. Muhammad Sekha Umani. Sekha Umar Halif. Itu. Tempat tanggal lahirnya di mana? Di Bekasi, tanggal 6 bulan Oktober 2008. Bekasi 6 Oktober 2008. Berarti berapa tahun sekarang? 14. Sekarang sudah 14 tahun. Oke, Seka. Dulu pesantren itu keinginan sendiri atau disuruh? Disuruh. Disuruh siapa yang dulu? Ibu. Oke. Ketika dulu pertama kali disuruh pesantren itu gimana? Betah nggak? Enggak betah. Kenapa nggak betah? Karena banyak yang nakalin dan banyak yang jahilin. Banyak yang nakalin, yang jahilin, apa lagi? Suka disuruh-suruh. Suruh-suruh sama saja terus Suka dimintai. sudah dimintain. Oke, jadi dulu itu pesantren Aslimu itu waktu Seka daftar itu kita masih bergabung di pesantren pusat, yaitu pesantren modern As-Sakinah, yang memang di situ ada MTS sama Aliyah gitu. Nah, para pemirsa semua, saya rasa santri itu ketika dia pertama kali mondok ya memang kesannya seperti ini. Nggak betah karena disuruh-suruh. Karena kalau bahasa anak-anak ini ya, bahasa anak-anak itu dijahilin, dipalak gitu. Padahal bukan dipalak sih sebenarnya itu. Sebenarnya adalah kakak kelasnya minta, kemudian dia ngasih. Lah kakak kelas minta dengan santai saja. Kenapa minta dengan santai saja? Yang dia minta dikasih. Padahal tanpa disadari, anak atau junior itu memberikan itu dengan rasa terpaksa. Sehingga kesannya seperti dipalak, kalau bukan dipalak, bukan itu. Makanya inilah yang perlu difahamkan ke yang lebih tua itu, ya hati-hati kalau sama anak kecil itu. Kayak barusan apa tadi itu disuruh-suruh, ya disuruh-suruh ya memang disuruh-suruh gitu, tapi sebenarnya wajar-wajar saja, bukan diperbudak, bukan, hanya disuruh biasa saja. Tapi itu tadi dengan anak kecil yang tidak ada bahasa untuk menolak, ya mau gak mau harus mau gitu kalau disuruh. Kayak dijahilin sama temen gitu. Dijahilin sama temen, nggak cuma di pesantren. Saya rasa nggak ada tempat yang nggak ada yang jahilin. Katakanlah yang nakal itu, nggak ada tempat yang nggak ada yang nakal itu. Di sekolah ya seperti itu. Di kampung juga seperti itu, bahkan boleh di cross check, di keluarga pun seperti itu. Kita itu adik kakak itu bertengkar juga, kadang kakaknya nakalin adiknya, kadang yang memang adiknya nakal seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini memang wajar, walaupun tetap saja kita sebagai pengurus pesantren itu ya harus mengantisipasi hal-hal seperti ini. Jadi dulu gak betah Ya. Tapi sekarang betah nggak? Betah. Pertama kali
merasa betah itu kira-kira kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SD. Iya. Emang sekarang kelas berapa? Kelas 7. Oh, sekarang kelas 7 atau 1 SMP itu ya. Nah, dulu kelas 3 SD. Pertama kali mondok kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Berarti berapa tahun mondok? 5 tahun. Sudah 5 tahun. Apa yang membuat betah? Yang membuat betah itu semakin tahun semakin banyak temannya. Temannya, terus Terus fasilitas semakin nyaman. fasilitas semakin nyaman. Nah, ini karena yang berbicara sudah dewasa, artinya dia sudah bisa melihat sisi lain itu. Andaikan yang ditanya kelas 1, kelas 2, mana ngerti fasilitas, mana ngerti yang lain-lain itu. Tapi sebenarnya mah bukan itu yang membuat mereka nyaman itu, karena perlu kita ketahui bersama bahwa di pesantren Aslimu itu satu-satunya itu dari kelas 1 SD. Dari kelas 1 SD satunya banyak di kelas 1 SD, dan mereka di sini nyaman. Kenapa saya bilang nyaman? Hampir tidak pernah ada anak nangis minta pulang. Tidak pernah namanya namanya anak nangis minta pulang juga pernah. Kecuali kalau ditengok, dijenguk, baru nangis minta ikut pulang ke rumah. Tapi sama di sini nggak pernah, karena yang kita kedepankan, yang kita terus kembangkan, kita usahakan di sini itu adalah bagaimana tempat ini, tempat pesantren ini menjadi tempat yang nyaman untuk anak, atau pesantren ramah anak. Maka fasilitas juga kita bikin yang bagus lah. Di kamarnya pakai AC atau pakai kipas? Pakai kipas. Pakai kipas. Yang di anak-anak tuh? Oh, pakai AC. Oh, kamarnya pakai. Soalnya kaget saya tuh pasang AC tapi gue pakai kipas itu. Jadi kamar pakai AC, ada kamar mandi di dalam. Kemudian kita juga berusaha tempat ini tempat pendidikan yang tidak merampas hak-hak anak. Anak di sini berhak untuk bahagia, untuk tetap untuk bermain. Makanya nanti boleh dicek itu banyak sepeda, ada ikan, ada kucing. Pokoknya anak mau bawa apapun silakan. Kenapa? Karena memang ada waktu di mana mereka harus bermain. Nah, itulah yang membuat mereka nyaman. Seka sudah 5 tahun ya di sini. Selama mondok itu ada gak sesuatu yang sesuatu yang menyedihkan gitu? Menyedihkannya itu pas baru kesini ditinggal sama ibu, dikiranya beli handuk malah pulang. Emang ibu bilangnya waktu itu gimana? Ya udah aja, nanti beli handuk dulu di sana di pasar. Ternyata pulang terus nangis. Oh gitu, jadi berarti pas ibu mau pulang itu ibu ibu nggak bilang mau pulang, tapi bilangnya mau beli handuk gitu ya. Kalau saya tahu kenapa ibu seperti itu, jadi ibu memang berbohong, tapi bukan membohong. Memang andaikan waktu itu ibu bilang mau pulang, saya yakin kamu pasti apa? Pasti berpulang kan? Karena saya ingat betul ketika saya kayaknya pesantren awal-awal itu, masya Allah, nangisnya itu luar biasa itu, keras banget. Kalau nangis itu nendangin apa tuh? nendangin ranjang gitu. Tapi alhamdulillah ibu sehat ya ibu. Iya. Kalau bapak? Sudah almarhum. Oh, bapak sudah meninggal. Sejak kapan? Sejak umur 2 tahun. Jadi memang bapak sudah tidak ada ya, ibu masih ada. Ya kita doakan mudah-mudahan ibu yang masih ada sekarang sehat, kemudian bisa menjadi ibu yang baik buat anak, kemudian kamu juga sebagai anak bisa menjadi anak yang baik buat seorang orang tua. Terus kita ayo nanti kita sama-sama doakan mudah-mudahan bapak yang sudah almarhum itu sudah meninggal mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Saya yakin andaikan sekarang kamu lihat bapak kamu, pasti bapak kamu sedang tersenyum, bahagia, bangga memiliki anak yang hebat seperti kamu, yang luar biasa hebat, dari kelas 2 pesantren sampai sekarang pesantren, jadi santri yang soleh, kemudian berprestasi. Itu saya yakin orang tua pasti bangga. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? 2 hari yang lalu ada orang tua yang nangis-nangis ke saya. Kenapa nangis-nangis? Mohon biar anaknya diterima.
karena dia dikeluarkan dari sekolah karena terlibat tawuran. Saya bilang saya terima, jangan anak yang tawuran. Di sini pernah ada anak yang mohon maaf tukang murid di rumahnya. Gitu. Kita terima, tapi syaratnya satu, syaratnya harus mondok. Gitu. Anaknya nggak mau mondok, dia datang ke sini hanya untuk diterima di sekolah, yang penting dapat ijazah. Enggak, saya tidak akan menerima yang seperti itu. Nah, dari orang tua itu akhirnya saya mengambil kesimpulan, iya ya, betapa tersiksanya orang tua yang memiliki anak, mohon maaf, yang belum baik. Makanya alhamdulillah orang tua kamu pasti bangga punya anak yang sesuai kamu. Kamu sudah bertahun-tahun di sini, Ya. sudah merasa ini sebagai rumah kamu. Ustaz sebagai apa tuh? Sebagai ibu bapak. Sebagai ibu bapak atau sebagai orang tua, terus teman-teman juga sebagai saudara gitu. Ada nggak harapan-harapan untuk pesantren ke depan seperti apa? Ya, pesantren ini semoga terkenal dan semakin banyak muridnya dan semakin maju Amin. dan berkembang, Allah. dan juga santri-santri merasa nyaman di sini, Amin. Untuk sadaqah ada nggak doa? Ustaz atau ustazahnya? dan juga ustaz-ustazah semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya itu doa kamu dan saya amin. Tapi bagi kita semua ini, ustaz dan ustazah, para murid pesantren itu yang terpenting adalah Allah ridho. Allah ridho dengan kita ustazah, ridho dengan pesantren, ridho dengan anak-anak kita. Udah, yang penting Allah ridho. Urusan yang lain itu urusan Allah. Penting Allah ridho. Ya masih asik, cuma ya mungkin ini sebagai pembuka, sampai di sini saja. Insya Allah nanti di lain waktu kita akan bertemu lagi dengan orang yang berbeda, bahkan bisa jadi orang yang sama, tapi dengan topik yang berbeda. Selamat beristirahat untuk semuanya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Eka, silakan.